Dalam kehidupan sehari-hari, kita nggak bisa lepas dari kegiatan produksi. Setiap barang yang kita pakai, makanan yang kita makan, bahkan jasa yang kita nikmati semuanya adalah hasil dari proses produksi. Tapi pernah nggak kita mikir, gimana Islam memandang proses ini? Kalau dalam ekonomi konvensional, produksi didefinisikan sebagai proses mengubah faktor-faktor seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan kalian menjadi barang atau jasa untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Tujuan utamanya jelas profit. Tapi Islam punya pandangan yang berbeda. Dalam Islam, produksi bukan cuma soal mencari untung, tapi juga soal bagaimana aktivitas itu bisa membawa manfaat, memberi maslahat bagi banyak orang, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam menempatkan kegiatan ekonomi sebagai bagian dari ibadah. Setiap pekerjaan yang halal dan dilakukan dengan niat baik akan bernilai pahala. Jadi, produksi dalam Islam bukan sekadar aktivitas ekonomi, tapi juga bentuk tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi untuk mengelola sumber daya dengan adil dan bijaksana. Kalau kita bandingkan dengan sistem lain, tiap sistem ekonomi punya cara pandang berbeda. Dalam sistem kapitalis, kepemilikan pribadi jadi pusat utama, dan orientasinya adalah keuntungan individu. Dalam sistem sosialis, semua faktor produksi dikuasai negara demi pemerataan. Tapi dalam sistem ekonomi Islam, Islam menyeimbangkan keduanya. Individu boleh memiliki, tapi penggunaannya harus tetap dalam batas moral, sosial, dan tanggung jawab kepada Allah. Artinya, orientasi produksinya bukan cuma untuk diri sendiri, tapi juga untuk kemaslahatan masyarakat. Dalam teori produksi Islam, ada 4 faktor utama yang tetap digunakan, tapi dengan makna yang lebih mendalam. Pertama, tanah sebagai faktor produksi. Tanah dalam pandangan Islam adalah amanah dari Allah. Boleh dimiliki, tapi harus dimanfaatkan dan tidak disia-siakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya. Artinya, setiap lahan yang kita kelola harus menghasilkan manfaat, bukan kerusakan. Kedua, tenaga kerja dihormati dan dilindungi. Dalam Islam, tenaga kerja dihormati dan dilindungi haknya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya. Artinya, pekerja bukan alat untuk mencari keuntungan, tapi mitra dalam mencari keberkahan. Setiap jerih payah mereka harus dihargai secara adil. Ketiga, modal digunakan secara halal. Islam memperbolehkan penggunaan modal, tapi dengan aturan yang tegas, bebas dari riba, penipuan, dan hal-hal haram. Modal harus digunakan untuk kegiatan produktif yang halal, yang bisa menumbuhkan ekonomi tanpa menzalimi pihak lain. Keuntungan bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk membantu sesama dan memperkuat kesejahteraan umat. Keempat, kewirausahaan. Dalam Islam, seorang wirausahawan bukan sekadar pencari peluang, tapi juga pemimpin yang amanah. Mereka disebut sebagai mudharib, yaitu pengelola harta yang bertanggung jawab. Seorang pengusaha muslim harus jujur, adil, dan mengedepankan nilai kemanusiaan dalam setiap keputusan bisnisnya. Kalau keempat faktor ini dijalankan dengan nilai-nilai Islam, tanah yang dimanfaatkan dengan adil, tenaga kerja yang dihargai, modal yang halal, dan wirausaha yang amanah, maka hasil produksi bukan cuma menambah kekayaan, tapi juga menghadirkan keberkahan. Tujuan akhirnya bukan sekadar pertumbuhan ekonomi, tapi kesejahteraan yang menyeluruh, kesejahteraan dunia dan akhirat. Seperti firman Allah dalam surah Al-Qasyas ayat 77, carilah kebahagiaan akhirat dengan apa yang telah Allah berikan kepadamu, dan janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Ayat ini mengajarkan keseimbangan, kita boleh berusaha keras, mencari rezeki, dan sukses secara materi, tapi semua itu harus tetap dalam koridor halal dan bermanfaat bagi sesama. Karena bagi Islam,
Keberhasilan sejati adalah ketika harta yang kita peroleh membawa kebaikan, bukan hanya bagi diri kita, tapi juga untuk orang lain. Jadi, produksi dalam Islam bukan sekadar mencari untung, tapi mencari berkah, bekerja dengan niat ibadah, berdagang dengan jujur, dan berproduksi dengan tanggung jawab, semuanya akan melahirkan ekonomi yang adil, beretika, dan penuh rahmat.